Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Oke, sekarang kita akan melakukan penjarangan dari jambu madu ya. Ini adalah pohon jambu madu saya yang ditanam di pot ya. Kita lihat buahnya, calon buahnya cukup banyak ya. Tapi ini tidak bisa kita besarkan semuanya ya. Itu harus kita jarangkan, karena kalau kita besarkan semuanya, buahnya pada waktu proses pembesaran itu akan cenderung rontok karena dia akan berebut nutrisi. Oke, jadi biasanya kalau saya satu tangkai ini itu saya kurangi cukup banyak ya. Kalau ini cukup banyak ya, paling saya sisakan sekitar 5 ya, 5 atau paling banyak 5 biasanya ya. Tujuannya supaya buahnya bisa berproses hingga besar sampai ukuran yang kita kehendaki ya. Oke, kita lihat L5 ya. Oke, ini juga. Dan kalau yang ada berdekatan seperti ini ya, sebaiknya memang harus ada yang dikorbankan, nggak bisa semuanya. Kalau ini saya korbankan ya, korbankan ya. Yang ini saya sisakan sekitar 4 aja. Oke. Ya. Oke, ini juga ya. Ya, kita kurangi buahnya paling banyak 5 ya, atau 4 ya. Yang yang di ujung ini sebaiknya kita buang aja ya. Oke, ini yang sudah agak besar ya, kita lihat ya, ini dia ya. Ini pun harus kita kurangi ya. Nanti setelah ini kita akan melakukan proses pembungkusan ya, karena jambu madu ini kalau nggak kita bungkus itu sering diserang oleh lalat buah. Oke, inilah dia teman-teman. Jadi proses penjarangan itu penting supaya buahnya itu bisa berproses atau menjadi besar dengan sempurna. Karena dengan kondisi banyak seperti ini, kalau kita biarkan cukup banyak seperti ini ya, kemungkinan pada waktu proses pembesarannya akan rontok ya. Oke, nanti setelah ini kita akan lakukan proses pembungkusan ya. Pembungkusan itu penting untuk menghindari serangan dari lalat buah ini teman-teman. Kemudian satu lagi, ini kalau teman-teman perhatikan daunnya bolong-bolong ya, seperti ini ya. Jadi memang ini yang paling sering dialami oleh tumbuhan jambu. Jadi ini merupakan seperti hama seperti ini ya. Jadi dia membuat sarang dan dia akan menyerap nutrisi. Nah, tapi kalau saya biasanya saya biarkan aja, karena ketika ini daunnya habis kemudian rontok ya, maka akan tumbuh daun baru ya. Saya tidak menggunakan pestisida karena ini makanan jambu madu ini kita akan makan langsung ya. Jadi kalau kita menggunakan pestisida, kita khawatirkan akan terkontaminasi ya. Nggak ada masalah seperti ini ya. Memang ini seperti kondisinya ya, jambu-jambu ya. Jadi daunnya seperti ini, dan ini memang agak sedikit berpengaruh terhadap pembuahannya, tapi tidak begitu banyak ya. Nah, karena memang ini siklus kalau saya perhatikan ya. Biasanya saya bersihkannya secara manual ya. Saya buang daun-daun yang diserang itu, nanti akan timbul daun-daun baru ya. Namun kalau kita biarkan pun juga seperti ini, sebenarnya nggak ada masalah, karena serangga ini dia hanya menyerang daun ya, tidak menyerang pohon ya. Jadi jangan khawatir. Paling ketika daunnya habis akan tumbuh daun baru, dan ketika tumbuh daun baru akan kembali subur ya. Jadi kalau saya biasanya tidak menggunakan pestisida atau inseksida untuk menyemprotnya,
karena kita khawatirkan ini adalah jambu yang kita konsumsi langsung ya, yang tidak kita masak. Jadi kalau misalnya kita semprot dengan pestisida atau insektisida, kita khawatirkan tertinggal di jambu ini ya. Dan ini bisa membahayakan kesehatan ya. Jadi saya sampai setinggi pohon ini ya tidak pernah menggunakan pestisida. Namun itu saya bilang tadi, serangga ini ada musimnya ya. Nanti ketika dia daunnya sudah habis, itu akan habis sendiri dan akan timbul daun-daun baru. Dan ini yang seperti yang kita lihat tidak mempengaruhi pembuahannya ya. Jadi buahnya tetap ya seperti biasa, normal ya. Ini seperti ini dia ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir dengan daunnya yang seperti ini ya. Ya, karena tidak mempengaruhi proses dari produksi dari buah jambu madu tersebut ya. Jadi jambu madu saya itu tetap produksi walaupun kondisi daunnya seperti ini. Nah, namun ya itu tadi, kita harus tetap melakukan proses penjarangan dari buahnya supaya nutrisi yang disediakan untuk buah ini cukup untuk tanaman jambu tersebut. Oke, teman-teman, kita lihat ya. Ini jambu madu sudah umur hampir 5 tahun ya, tapi masih produktif ya, masih produktif. Jadi memang jambu ini kalau seperti yang pernah saya sampaikan di video saya yang lalu, kalau kita tanam di pot, pertumbuhan generatifnya atau pembuahannya akan lebih bagus ketimbang pertumbuhan vegetatif atau pertumbuhan daunnya atau pohonnya, karena dia memang terbatas ya, karena terbatas akarnya sehingga dia cenderung untuk berbuah, bukan untuk berdaun ya atau bertambah tinggi pohonnya. Dan ini pun sudah beberapa kali saya pangkas ya. Saya memang harus dipangkas karena kalau nggak kita pangkas dia akan menyebabkan tumbuh daun-daun muda, cabang-cabang muda, yang itulah yang akan menghabiskan nutrisi dari jambu ini ya, sehingga dia tidak akan berbuah. Kalaupun ada berbuah tidak akan maksimal. Oke teman-teman, jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya. Kita akan lihat perkembangan dari jambu madu saya ini di channel-channel selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini dia bunga dari pohon jambu madu ya. Karena ini sudah tinggi, jadi posisinya sudah di atas seng ya. Oke. Banyak ya bunganya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu memang daunnya yang dimakan serangga sejenis ulat ya, itu tidak mempengaruhi proses pembuahan ya. Jadi buahnya itu tetap banyak karena serangga ini hanya menyerang daun. Dan ini memang kita aplikasikan dengan pupuk ekofarming ya. Kita lihat buahnya ya di atas ini ya. Namun sayang posisinya di ujung, jadi nggak bisa kita bungkus ya. Tapi nggak usah khawatir, masih banyak buah-buah yang lain yang masih bisa kita bungkus. Namun untuk saat ini belum kita bungkus, nunggu seminggu lebih ya, karena buahnya juga masih baru selesai mekar dari penyerbukan dan ada kemungkinan akan rontok lagi. Jadi kira-kira dia sudah mulai proses pembesaran, kira-kira seminggu atau 2 minggu lagi baru kita akan lakukan proses pembungkusan. Oke. Oke teman-teman, yang kita lihat nih, ini dia jambu madu saya, dan ini cukup produktif ya, jadi tidak ada berhenti berbuah, dia terus berbuah. Lagi sudah saya tambah dengan pupuk ekofarming, hanya memang daunnya ya seperti ini, dan ini memang sifatnya musiman ya. Nanti dia akan rontok daun yang berlubang ini,
dan akan timbul daun-daun baru. Oke, ini teman-teman jambu madus yang sudah berusia sekitar 4 tahun lebih ya.